Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan IES Channel, channel tempat belajar apa saja, belajar menjadi lebih baik. Kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen diri atau self management, atau ada juga yang bilang seni pengelolaan diri. Terserah apa namanya. Ya, apalah arti sebuah nama ya, sebutannya begitu. Tapi yang penting di sini adalah ini bagian dari yang namanya soft skill. Dan kita tahu soft skill adalah bagian yang sangat menentukan bagi kesuksesan seseorang. Soft skill di satu sisi merupakan intrapersonal skill, dan di sisi yang lain disebut interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah kecerdasan yang terkait dengan diri kita, sementara interpersonal skill terkait dengan pengelolaan bagaimana hubungan kita dengan orang lain, dengan lingkungan. Baik, lebih spesifik hari ini kita akan membahas tentang dari manakah nasib itu dan apakah sukses itu. Baik, kita akan mulai dengan menjawab dua pertanyaan tersebut. Dari manakah asalnya nasib? Kalau asalnya cinta, kita tahu dari mata turun ke hati, ya. Tapi nasib dari mana? Baik, kata Stephen R. Covey, taburlah gagasan, tuailah tindakan. Taburlah tindakan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Dan taburlah karakter, tuailah nasib. Kalau melihat dari sini, maka kita bisa lihat akar masalahnya, yaitu berasal dari gagasan kita, berasal dari bagaimana kita berpikir, berasal dari bagaimana mindset kita, pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan kemudian menjadi tindakan, dan ketika tindakan itu berulang, maka menjadi kebiasaan, dan ketika kebiasaan itu tidak berubah, maka jadilah dia karakter. Dan karakter itulah yang kemudian memilihkan untuk kita nasib kita. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki nasib kita, mulailah dengan cara memperbaiki cara berpikir kita. Gagasan yang ada dalam pikiran-pikiran kita, pola pikir yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi perilaku, sikap, tindakan, dan yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga menjadi karakter. Yang berikutnya adalah terkait dengan kesuksesan. Sebenarnya apa kesuksesan itu? Padahal dikatakan setiap orang wajib sukses, atau berhak bahkan wajib untuk sukses. Tapi apa kesuksesan itu? Apakah kesuksesan itu ditandai dengan berlimpahnya uang, berlimpahnya harta? Banyak fakta menunjukkan ternyata tidak demikian. Ada orang yang sudah memiliki gaji besar, mendapat tunjangan jabatan yang besar karena jabatannya yang tinggi,
tapi dia masih menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya lagi, untuk lebih sukses lagi menurutnya, untuk lebih kaya lagi menurutnya. Tapi kemudian menggunakan jas orange dari KPK. Iya, koruptor. Apakah seorang koruptor adalah seorang yang sukses? Ya, sukses menjadi koruptor, ya kan? Nah, kalau kesuksesan diukur dari materi, dari uang, dari harta, maka ujung-ujungnya adalah sampai ke sana. Karena uang, harta tidak pernah memuaskan manusia. Itu faktanya. Semakin terpenuhi, semakin berkurang kepuasannya. Sehingga itulah yang terjadi. Kenapa banyak pejabat menjadi koruptor? Padahal ketika sebelumnya ingin menjadi pejabat, bahkan dia berjuang untuk terpilih menjadi pejabat. Tapi ketika dia menjabat, justru dia menggunakan jabatannya yang berujung pada mendapat jaket orange dari KPK. Oke, berarti bukan itulah ukuran kesuksesan seseorang. Lalu apa? Nah, kita akan lihat beberapa definisi tentang sukses. Yang pertama, success is doing what you want to do, when you want, where you want, with whom you want, as much you want. Ini yang dikatakan oleh Anthony Robbins. Sukses adalah apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Kapan kita ingin lakukan, di mana kita ingin lakukan, dengan siapa kita melakukannya, dan sebanyak apa kita melakukannya. Itulah menurut Anthony Robbins tentang kesuksesan. Artinya, kesuksesan di sini dikaitkan dengan kemerdekaan untuk melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu tidak dilakukan dengan sendiri, tapi bersama orang lain. Dan tidak sekali, tetapi bisa berkali-kali. Itulah sukses. Yang kedua, menurut Sir Winston Churchill, success is the ability to go from pillar to pillar without losing your enthusiasm. Sukses adalah kemampuan untuk melampaui satu kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil melampaui kegagalan demi kegagalannya dan tanpa kehilangan semangat, tanpa kehilangan antusiasme. Jadi orang yang sukses adalah orang yang antusias dalam menghadapi semua tantangan, semua hambatan. Demikian menurut Winston Churchill. Yang berikutnya adalah success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success. Jadi, sukses itu adalah keadaan pikiran kita. Jika Anda ingin sukses, maka pikirkanlah bahwa Anda adalah orang yang sukses. Keadaan pikiran seseorang akan mempengaruhi bawah sadar seseorang yang kemudian mendorong perilaku kita untuk berbuat sesuatu sesuai apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah sukses, maka bawah sadar kita akan mendorong kita bertindak, bersikap, dan berperilaku sebagai seorang yang sukses, sebagai seorang yang penuh bersyukur, bukan seseorang yang putus asa. Ini maksudnya. Nah, dari ketiga tadi, yang mana sukses yang Anda ingin raih? Apapun pilihannya, sukses bukanlah karena kaya, bukan diukur
dari harta, bukan diukur dari materi. Kalau orang sukses, kemudian dia kaya, kekayaan adalah konsekuensi dari kesuksesannya. Itu wajar. Tapi dia tidak mengejar kekayaan. Dia hanya mengejar keberhasilan, hanya mengejar kesuksesan, hanya berusaha melampaui kegagalan-kegagalan. Tapi dampak dari semua itu kemudian ada konsekuensi yang dia terima, yaitu mungkin dia menjadi seorang yang kaya, atau mungkin dia tetap tidak menjadi seorang yang kaya, tetapi hidupnya bahagia, tenang, dan sebagainya. Itulah ukuran-ukuran seseorang yang sukses. Tidak selalu diukur dari kekayaan. Oke. Nah, menurut hadis, bagaimanakah sukses yang sejati itu? Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia celaka. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia beruntung. Orang sukses adalah orang yang beruntung. Orang yang gagal adalah orang yang merugi, bahkan celaka. Dalam pemahaman ini, jadi kesuksesan adalah bisa diukur dari keadaan diri kita. Kalau kita lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, itulah kesuksesan. Kesuksesan yang mengiringi keberuntungan Anda. Keberuntungan yang kemudian membawa konsekuensi kepada Anda, terhadap kebahagiaan Anda, terhadap berbagai hal yang bisa Anda peroleh dari sebuah kesuksesan. Sampai di sana, semangat belajar. Learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.